Shalom, selamat pagi. Kita boleh berada kembali di hari Senin. Hari Senin pertama di bulan Juni ya, hari ini Senin 5 Juni 2023. Berjumpa dengan saya Eri, engkau rumah iman, dalam renungan awal minggu. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk renungan yang akan kita renungkan di pagi hari ini, mengawali hari yang baru, mengawali pekan minggu yang baru. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berkat-Mu, buat kesempatan di hari yang baru. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dikecewakan? Ya, dikecewakan oleh keadaan, mungkin bisa juga dikecewakan oleh seseorang. Dan biasanya ya, orang yang mengecewakan kita adalah orang yang sering berhubungan dengan kita, yang akrab, yang dekat dengan kita. Justru merekalah orang-orang yang seringkali mengecewakan. Hal yang lahiriah, hal yang lumrah, dan saya percaya semua orang pernah merasakan bagaimana dikecewakan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ketika kita dikecewakan dan kita tidak bisa mengatasinya dengan baik, ya, rasa kecewa itu akan membuat menjadi akhirnya menjadi sebuah kebencian, bahkan menjadikan hati kita mengalami kepahitan, tumbuh akar kepahitan. Dan ketika akar kepahitan itu terjadi dalam hidup kita, maka itu juga akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, Ibrani pasal 12 ayat 15, ya, Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Banyak orang percaya ketika kecewa memilih jauh dari Tuhan. Justru ketika kecewa bukannya dekat dengan Tuhan, justru ya memilih jauh dari Tuhan. Rasa kecewa yang tidak bisa diterima dengan benar justru menimbulkan atau menumbuhkan akar pahit di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Sehingga kita tidak lagi bisa menghargai kebenaran firman Tuhan dan menjauhkan kita dari kasih karunia. Ironisnya, suka atau tidak suka, hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya kekecewaan. Ingat satu kisah seorang tokoh yang bernama Yusuf, salah satu anak dari Yakub. Ya, hidupnya penuh dengan rasa kecewa. Tapi perhatikan, Yusuf tidak dipenjara oleh rasa kecewa, sekalipun tubuhnya, hidupnya dipenjara gara-gara dikhianati oleh saudaranya, gara-gara dia dijual, gara-gara dia dibuang. Tapi ya, dia tidak mau terpenjara oleh rasa kecewanya. Tubuh boleh, ya, badannya, tubuhnya boleh terpenjara, tetapi hatinya, hidupnya tidak terpenjara oleh rasa kecewa. Nah, bagaimana Yusuf bisa menang menghadapi rasa kecewa? Ada beberapa hal yang pagi hari ini kita akan jadikan pelajaran. Yang pertama, Yusuf tidak menyandarkan pengharapannya kepada manusia. Orang-orang yang mudah kecewa, mudah benci, mudah sakit hati, mudah kepahitan karena hidupnya disandarkan kepada manusia. Yusuf tidak memendam rasa sakit hatinya. Dia memang kecewa, dia wajar sebagai manusia, dia rasa kecewa. Ya, dia bisa marah karena diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Itu manusiawi. Tapi perhatikan, Yusuf tidak
Ya, Yusuf tidak mau semua emosi negatifnya menguasai dan memenjarakan hidupnya. Jadi yang pertama, belajar daripada Yusuf. Yusuf tidak menyandarkan pengharapannya kepada manusia. Orang yang gampang kecewa karena dia menyandarkan hidupnya kepada manusia, kepada seseorang, kepada harapan-harapan yang terlalu tinggi. Yang kedua, Yusuf terus mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yusuf itu justru mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika dilupakan dan dikecewakan, Yusuf lakukan apa yang dilakukan, dia terus bersekutu, mencari mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak marah kepada saudara-saudaranya, dia tidak marah kepada orang mengecewakan, termasuk ketika dia bekerja di Potifar dan dia difitnah oleh istri dari Potifar, dia tidak kecewa. Justru sebaliknya, ketika Yusuf dikecewakan, justru dia takut akan Tuhan di setiap langkah hidupnya. Yang ketiga, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf tetap bertanggung jawab kepada hidupnya. Dia tidak fokus kepada rasa kecewanya. Dia tidak fokus kepada ketidakadilan yang dia hadapi. Yusuf tidak fokus kepada masalah yang sedang dihadapi. Yusuf tidak fokus kepada kepahitannya. Tapi Yusuf tetap fokus kepada hidupnya, bertanggung jawab atas hidupnya. Bentuk tanggung jawab Yusuf kepada Tuhan, kalau kita perhatikannya, dia lakukan tugasnya dengan baik. Ketika dia bekerja, dia tetap taat kepada majikannya. Dan ketika dia di penjara, Yusuf tidak fokus kepada penjara yang dia harus alami. Dia tetap bekerja dengan berkualitas yang tinggi. Walaupun dia di penjara, dia tetap lakukan pekerjaannya dengan takut akan Tuhan, tetap bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dia lakukan dengan kualitas yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan izinkan kita alami kecewa bukan untuk menjatuhkan atau menghancurkan kita, tetapi untuk membuat kita mengerti arti anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini, di awal minggu ini, menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat pelajaran yang kami pelajari, 3 hal dari Yusuf mengatasi rasa kecewa. Tuhan tolong, kalau ada di antara kami sedang mengalami kepahitan, rasa kecewa yang amat dalam, Tuhan membebat luka-luka hati kami, luka-luka batin kami. Tuhan memulihkan kami. Kami singkirkan, kami katakan no bagi rasa kecewa, tidak bagi rasa kekecewaan. Kami akan terus fokus kepada Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami merasakan kecewa. Hamba berdoa untuk mereka sedang kecewa, Tuhan pulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah tubuh Tuhan pulihkan tubuhnya. Yang sedang kehilangan harapan, berikan pengharapan yang baru. Yang sedang punya masalah keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, Tuhan juga tolong. Masalah rumah tangga, Tuhan berkati juga tolong. Anak-anak yang sekolah dan kuliah dan butuh biaya juga Tuhan tolong. Ada keluarga-keluarga yang sedang membutuhkan untuk bayar uang kontrak rumah, Tuhan juga menolong. Yang akan membayar biaya rumah sakit, hari ini mungkin harus keluar dari rumah sakit dan belum ada biaya, juga Tuhan tolong. Berkati umat-Mu dimanapun berada, di desa, di kota, di pesisir pantai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati di kota yang ada di luar daerah, di luar pulau, di luar negeri, Tuhan juga memberkati. Terima kasih, kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka pekan minggu yang baru, kami buka kunci aktivitas kegiatan kami sepanjang pekan ini, dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Kita jumpa hari Kamis pukul
7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Seninnya dalam renungan awal minggu pukul 7.30 pagi juga. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, salam sehat untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, anugerah Allah bersama dengan engkau sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.